Abi Pur, Franciscus berjiwa besar. Selamat pagi Susar, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semua demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Bapa yang ada di surga, puji dan syukur kami haturkan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami mohon berkatilah kami dalam kegiatan belajar ini. Bantulah kami agar dapat memahami setiap pelajaran yang diberikan, sehingga kami bisa menjadi anak yang pandai dan berbakti. Berilah juga kesehatan kepada Bapak dan Ibu guru kami, agar mereka dapat membimbing kami dengan sabar. Semoga dengan belajar ini kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi sesama. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak yang terkasih, apakah kalian pernah bertengkar dengan teman?
Mungkin temanmu tidak sengaja mengambil pensilmu atau tidak sengaja menjatuhkan bekal makan siangmu. Pasti kalian merasakan kesal, marah, dan sedih. Yesus mengajarkan kita tentang pengampunan. Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita yang sangat besar, seperti hutang yang tidak terhingga. Karena itu, Tuhan mau kita juga memaafkan teman-teman kita, seberapa sering pun mereka berbuat salah. Mengampuni itu bukan berarti kita melupakan, tetapi kita melepaskan rasa marah dan memberi kesempatan kedua. Marilah kita menjadi anak-anak yang pemaaf, supaya hati kita tenang dan kita punya banyak teman. Ya Roh Kudus, dampingilah kami selama proses belajar ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami tidak hanya pandai secara akademis, tetapi juga bertumbuh dalam iman, kasih, dan ketaatan kepadamu. Jauhkanlah kami dari rasa malas, putus asa, dan godaan yang dapat mengganggu konsentrasi kami. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Buddha Anselma, doakanlah kami. Amin. Dan sama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Suster, Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sudah mengikuti doa pagi. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Dadah!
Anak-anak yang terkasih, mari kita ciptakan suasana hening. Duduklah dengan tenang dan dengan posisi yang nyaman. Tutup mata kalian dengan lembut. Ambil nafas dalam-dalam melalui hidung. Hitung sampai 3 saat kamu menarik nafas. 1, 2, 3. Tahan nafas kalian selama 3 detik. 1, 2, 3. Sekarang hembuskan nafas perlahan-lahan melalui mulut. Hitung lagi sampai 3. 1, 2, 3. Tarik nafas, tahan, dan hembuskan. Rasakan tubuhmu menjadi lebih tenang. Sekarang, pikirkan tentang sesuatu yang membuatmu bahagia. Mungkin itu adalah orang tuamu, anggota keluargamu, teman-temanmu, gurumu, atau makanan kesukaanmu, hewan peliharaanmu, ataupun tempat favoritmu. Bukalah mata kalian perlahan-lahan dan ucapkan terima kasih untuk semua hal baik dalam hidupmu.